Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning my students who I love. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dikarenakan ini masih masa pandemi, anak-anak belum boleh tatap muka di sekolah. Jadi, untuk sementara anak-anak belajarnya daring dulu dari rumah ya. Walaupun belajarnya daring dari rumah, anak-anak harus tetap semangat. Pembelajaran daring tematik kelas 3 tema 5 subtema 1 SD Muhammadiyah program unggulan Bodok akan dipresentasikan oleh Us Santi, Us Tika, dan Us Fiska. Muatan pelajaran yang pertama, PKN. Bersatu dalam keberagaman suku bangsa. Indonesia memiliki berbagai keragaman, di antaranya keberagaman suku, budaya, dan hasil alam. Dengan adanya keberagaman, kita harus memiliki sikap toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi artinya kita bersikap menghargai keberagaman dan segala sesuatu yang berbeda dengan diri kita. Keberagaman yang dianugerahkan Tuhan merupakan kekayaan bangsa Indonesia dan kita harus bangga dengan keberagaman tersebut. Contoh perwujudan rasa bangga akan keberagaman bangsa Indonesia. Tidak malu menampilkan ciri khas masing-masing daerah, misalnya tarian, pakaian adat, dan makanan khas. Selanjutnya, mempelajari budaya dan ciri khas daerah lain. Menghargai keberagaman yang ada. Turut menjaga kelestarian dari ciri khas Indonesia. Kita harus melestarikan budaya Indonesia. Hal tersebut bisa dilakukan di sekolah. Misalnya, kegiatan lomba menyanyikan lagu daerah di kelas, kegiatan membawa makanan khas daerah, mengenakan pakaian adat daerah pada waktu tertentu. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Setelah mengetahui perbedaan keberagaman bangsa Indonesia, anak-anak juga harus tahu bahwa Indonesia juga memiliki perbedaan cuaca. Nah, apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Di Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Menggali pokok informasi bisa diperoleh dari 3 sumber. Yang pertama, gambar. Silakan diperhatikan gambar tersebut. Informasi yang diperoleh dari gambar di samping adalah cuaca yang sedang terjadi, hujan. Yang kedua, percakapan. Mari kita simak percakapan berikut ini. Bagaimana perakiraan cuaca esok hari ya? Di daerah Karanganyar, sebagian besar akan hujan ringan. Lalu, bagaimana perakiraan cuaca di kota Solo? Pagi hari berawan, siang hingga sore mendung, dan malam hari turun hujan. Nah, setelah menyimak percakapan tersebut, informasi yang dapat kita peroleh adalah perakiraan cuaca besok di daerah Karanganyar sebagian besar hujan ringan. Perakiraan cuaca di kota Solo, pagi hari berawan, siang hingga sore mendung, malam hari turun hujan. Yang ketiga, teks bacaan. Mari kita simak bacaan berikut ini. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asyik bermain. Tiba-tiba, langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari.
Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Benny berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Nah, setelah kita simak teks bacaan di atas, informasi yang dapat kita peroleh adalah pada saat Udin dan Benny bermain, terjadi perubahan cuaca yang semula mendung menjadi hujan rintik-rintik. Muatan pelajaran matematika. Setelah menyimak cerita Udin dan Benny saat bermain bola, tahukah anak-anak bahwa bola termasuk benda konkret? Nah, sekarang mari kita belajar mengenal pecahan melalui benda konkret. Sebelumnya, pecahan adalah bilangan dalam matematika yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Pembilang terletak di atas dan penyebut terletak di bawah. Garis di tengah dibaca per. Contohnya, 1/2 atau 1/2. Angka 1 sebagai pembilang dan angka 2 sebagai penyebut. Selanjutnya, benda konkret adalah suatu benda yang dapat terlihat oleh mata kita, seperti hewan, manusia, makanan, bola, dan sebagainya. Di semester 1, anak-anak sudah pernah belajar tentang pecahan ya? Ayo kita ingat kembali materi tentang pecahan. Pada gambar yang pertama, lingkaran dibagi menjadi 2 bagian. Tiap bagian bernilai 1/2. Angka 1 sebagai pembilang atau terletak di atas. Pembilang adalah bagian yang diarsir, hanya bagian yang diarsir saja. Sedangkan angka 2 sebagai penyebut atau yang terletak di bawah, yaitu jumlah bagian yang diarsir dan yang tidak diarsir. Jadi, jumlahnya ada 2. Untuk lingkaran kedua bernilai 1/4, lingkaran ketiga bernilai 1/3, dan lingkaran keempat bernilai 3/4. Nah, selanjutnya, Ustazah memiliki pizza. Pizza termasuk benda konkret ya, karena pizza dapat dilihat oleh mata kita. Ustazah memotong pizza menjadi beberapa bagian. Potongan-potongan pizza dapat kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Ustazah akan memotong pizza menjadi 2 bagian sama besar. Jadi, 1 dibagi 2 sama dengan 1/2. Dan jika Ustazah memotong pizzanya menjadi 4 bagian yang sama, maka tiap-tiap bagian menjadi 1/4 potongan pizza. Materi selanjutnya yaitu membandingkan pecahan. Untuk membandingkan pecahan, kita harus memperhatikan 2 syarat. Syarat yang pertama, jika memiliki pembilang atau bagian atas yang sama, semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Contohnya, 1/5 dengan 1/6. Kita lihat pada nilai pecahan tersebut memiliki angka pembilang yang sama, dan angka penyebutnya berbeda. Jadi, semakin besar penyebutnya, maka nilainya akan semakin kecil. Pecahan berpenyebut 5, nilainya lebih besar dari pecahan berpenyebut 6. Jadi, 1/5 lebih dari 1/6. Syarat yang kedua, jika memiliki penyebut atau bagian bawah yang sama, semakin besar pembilangnya, maka nilainya semakin besar. Contohnya, 2/4 dengan 3/4. Kita lihat pada nilai pecahan tersebut memiliki angka penyebut yang sama.
dan angka pembilang yang berbeda. Jadi, semakin besar pembilangnya, maka nilainya akan semakin besar. Pecahan berpembilang 2 kurang dari pecahan berpembilang 3. Jadi, 2/4 kurang dari 3/4. Nah, perhatikan contoh yang lain. 1/2 1/5. Angka 1 atau pembilangnya sama, jadi kita menggunakan syarat yang pertama. 1/2 lebih dari 1/5. Contoh selanjutnya, 2/6 dengan 4/6. Jika kita lihat pecahan tersebut, kita menggunakan syarat yang kedua karena penyebutnya sama. Jadi, 2/6 kurang dari 4/6. Muatan pembelajaran yang terakhir adalah SPDP. Kita akan belajar bernyanyi sesuai pola irama pada lagu. Apa itu pola irama? Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu. Susunan irama tersebut terdapat dalam satu atau beberapa birama. Sedangkan birama itu sendiri adalah tanda untuk menunjukkan banyaknya ketukan dalam satu ruas atau satu bagian. Nah, anak-anak, perhatikan cuplikan lagu berikut ya. Judul lagunya adalah Hujan Rintik-Rintik. Syair dan lagu diciptakan oleh A.T. Mahmud. Nah, pada lagu Hujan Rintik-Rintik ini mempunyai birama 2/4. Birama 2/4 artinya dalam ruas birama tersebut terdapat 2 ketukan. Macam-macam birama. Birama 2/4 artinya mempunyai 2 ketukan dalam ruas birama. Birama 3/4 artinya mempunyai 3 ketukan dalam ruas birama. Dan yang terakhir, birama 4/4 artinya mempunyai 4 ketukan dalam ruas birama. Bernyanyi secara berkelompok menggunakan alat musik. Alat musik yang biasanya digunakan untuk mengiringi lagu adalah alat musik ritmis dan alat musik melodis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Sedangkan alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada. Ayo anak-anak, sekarang tentukan nama alat musik berikut dan cara memainkannya. Ini adalah alat musik gendang. Dan ini adalah alat musik rebana. Gendang dan rebana dimainkan dengan cara dipukul atau ditepuk. Gendang mengeluarkan suara duk-duk, sedangkan rebana mengeluarkan suara dung-dung. Ya, ada alat musik tamborin dan alat musik marakas. Tamborin dan marakas dimainkan dengan cara digoyang. Tamborin mengeluarkan suara tring-tring, sedangkan marakas mengeluarkan suara trek-trek. Nah, anak-anak, ini adalah alat musik triangle. Ya, triangle. Triangle dimainkan dengan cara dipukul. Triangle mengeluarkan suara ting-ting. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan pada tema 5 subtema 1. Ustazah harap anak-anak selalu semangat dan rajin dalam belajar ya. Dan jangan lupa menjaga kesehatannya. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.